Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian sambungannya untuk yang kitabnya warna kuning itu halaman 72 baris yang ketiga atau yang paragraf gitu. Yang warna kuning itu halaman 72 baris ketiga. Yang warna putih ke atasnya itu halaman 102. Yang warna putih itu halaman 102. Kalau ada yang nama kitab lah, ada kitab masih. Kemudian sambungannya mabahasun. Satu pembahasan lagi yaitu tentang aqsamul furudhi fis sholati. Bahagian-bahagian rukun-rukun di dalam sembahyang. Jadi semalam tuh rukun sembahyang kan 13 kalau atau di sini disebutkan 18, yalah. Nah, jadi dari rukun-rukun sembahyang itunya terbagi kena lah di sini terbagi 3, yalah. Jadi ada klasifikasi dalam pembagian rukun sembahyang. Jadi rukun sembahyang itu sini kena terbagi menjadi 3, yalah. Wa furudus sholati ala salasati aqsamin, yalah. Dan bermula rukun-rukun sembahyang itu atas 3 bahagi. Jadi menjadi 3 bagian. Yang 18 atau yang 13 itu lah. Jadi 3 bagian, yalah. Minha diantaranya ma huwa qalbiyun. Rukun-rukun yang ia masuk dalam nisbah hati. Kita menyebutnya biasanya rukun kolbi, ya. Iyalah, rukun kolbi. Kolbi itu artinya hati. Karena memang rukunnya, andakannya di hati. Jadi dinisbahkan dalam hati. Iyalah, nisbah hati nih. Artinya penamaannya, penisbahannya hati. Lalu dinamakan rukun kolbi. Kolbi itu hati, iyalah hati kan kita bisa hati lah. Yang gitu yang 5. Yang niat sahajaku sembahyang fardu ada. Kalau yang wajibnya niat lah, andakannya kan di hati. Nah lalu yang andakan di hati itu masuk bagian rukun kolbi namanya. Nah rukun kolbi yaitu dalam hati. Nah jadi dalam itu jerah wasummiya qalban litaqallubihi fil umuri. Dinamakan hati itu, hati nih dinamakan sebagai hati. Maka yang di dalam ini nah, yang inti dari hati yang di dalam diri kita ini nah, dinamakan hati. Kenapa di sini dinamakan hati? Litaqallubihi fil umur. Karena inya berbolak-baliknya ia pada segala perkara. Karenanya bisa obah-obah hati nih. Dulunya sayang, banyak ada sayang lagi, berubah. Asalnya suka aja mengaji fikih misalnya ketujuh, berarti bukan ada ketujuh lagi, tak ubah. Yalah, nah itu namanya hati. Kenapa dinamakan hati itu kolban? Kolban itu kan diambil dari kolaba. Kolaba itu membolak tak kolaba bolak balik. Yalah, jadi bisa berpindah-pindah.
panunya tuh nah perkaranya asalnya suka kada suka, asalnya semangat timbul kada semangat. Iyalah. Nah, lalu dinamakan hati. Asalnya ada orang itu asalnya beriman, timbul kada beriman. Asalnya percaya, timbul kada percaya. Naudzubillah. Nah, jangan sampai kita dihilangkan iman. Naudzubillah. Ada orang asalnya beriman, banyak ada. Makanya di dalam tujarah wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a basarahu ila sama qala. Dan sungguh adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkatkan penglihatannya ke langit, qala beliau membaca, ya musarrifal qulubi tsabbit qalbi ala ta'atik. Jadi Nabi apabila Sidin sudah mengangkat penglihatan Sidin ke langit, Sidin membaca doa, ya musarrifal qulub, wahai Allah yang memaling-malingkan hati-hati, yang membolak-balikkan hati. Miripannya gini, ya muqallibal qulub, yang wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, ya Nabi, tetapkanlah hatiku ala ta'atik, atas selalu taat kepada Ben. Ya kayak itu bang, asalnya ketujuh aja taat, imannya kan ada ketujuh lagi ada timbul ampih, iyalah. Asalnya ketujuh aja membaca Quran, timbul ada lagi. Nah itu kan terbolak tuh. Yalah, asalnya ketujuh ke majelis, timbul kada ada lagi. Nah itu terbolak bang, iyalah. Makanya doa Nabi sabbit qalbi ala ta'atik yang biasa kita baca di tahiyat akhir ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya wahai Allah yang membolak-balikkan hati, yalah tetap akan hati ulunina, yalah atas agama pian dia dan atas senang taat lawan pian. Iyalah karenanya bolak-balik satu umat lah ya, satu umat lah bisa bolak. Makanya doa orang biasanya kan dia muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang paling penting itu atas agama Allah bang. Apa agama Allah? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ialah agama di sisi Allah itu satu aja yang bujur, itu Islam. Ada orang ialah asalnya Islam, nah imannya bisa kada beriman. Maka penting mana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi tsabbit qulubana. Banyak orang lain, tapi bila dalam sembahyang jangan diubah lagi itu bang dah. Tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nabi aja deh lah, Nabi kan berdoa nih ya sebagai memberikan contoh kepada kita. Mun iman Nabi sudah dapat apa nih kalau kuat benar sudah. Ini kita makanya Nabi melajari doanya. Ya kita ini iman lemah, iyalah. Kadang rajin ibadah, awalnya sembahyang yang kalau misalnya tahajud 8 rakaat, imbahnya isok ada, ada bangunnya, sekolah ajar. Nah, iyalah. Nah bisa ubah-ubah gitu. Makanya penting kita minta tetapkan hati, iyalah. Dan kita tetapkan hatilah senang taat kepada Allah. Nah. Itu kenapa jadi dinamakan hati itu bolak-balik, karenanya biasa memang bolak-balik juga. Ya. Li'annahu ada juga mengatakan karena bahwasanya hati itu dinamakan hati khalisuma fil badan, yang bersih, yang murni, yang inti daripada sesuatu yang ada di badannya. Jadi yang inti nih, inti dari dalam yang di badan kita tuh ya hati. Iyalah. Wa khalisu kulli syai'in qalbuhu. Dan yang inti atau yang murni setiap sesuatu itu ya qalbuhu, isinya naranya atau hatinya. Pandangan Allah gini ya Allah, hatinya ya Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah ya tidak memandang kepada rupa kalian, jasad badan kalian, tapi yang Allah pandang pertama kali adalah dan kita diberi hati ikhlas lah, diberi hati ikhlas, yang ada
sombong, ria, ujub, dan dibuang oleh Allah Ta'ala. Karena munnya kayak itu hati kita kada diterima. Karena sorotan pertama yang Allah pandang kepada kita adalah hati kita. Ya dan sohirnya kita kan beribadah. Kayak ini nah. Kita beribadah majelis. Nah, tapi hati kada tahu deh. Mudah-mudahan hati kita bersih lah. Dan hati kita ikhlas. Nah, jadi inti dalam semua apa aja itu hatinya. Lah untuk mana yang ini baik sih kan ada jar. Ya Allah mencari yang ada inti kacang ya Allah. Nah jadi setiap sesuatu apa aja tuh ada isinya, ada hatinya. Nah disebutkan dalam sini wa minhu al hadis. Nah, dan diantaranya adalah hadis Nabi. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada isinya, ada hatinya. Wa qalbul Qur'an, dan hati Al-Quran itu Yasin, adalah surat Yasin. Jadi Yasin qalbul Quran. Jadi isinya lah, isinya Al-Quran atau hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Jadi luar biasa surah Yasin itu. Dan kita diberi taufik hidayah lah. Kalau mengamalkan Yasin ini dalam sehari ada paket kita ada tarus. Ya kakawatulah Yasin waqiah tabarok tuh nah. Saban hari itu baca, yalah. Apalagi Yasin qalbul Quran. Yalah, bahkan disebutkan oleh Nabi kita, wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Quran 10 marrat. Dan barang siapa jar Nabi kita membaca surat Yasin, niscaya Allah tulislah baginya dengan sebab membaca Yasin itu akan membaca Al-Quran 10 kali. Pahalanya sama kayak baca Al-Quran 10 kali. Hanya isinya bang. Yalah, apa aja isinya yalah. Karena dalam surah Yasin itu isinya lengkap. Pertama dulu mengisbatkan Nabi kita sebagai Rasul. Wa innaka laminal mursalin. Nah, si Al-Quran lagi. Innaka laminal, sesungguhnya engkau sungguh ialah adalah Rasul. Nah, isinya dulu itu. Kemudian di situ menyebutkan ialah tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Penciptaan malam, siang, matahari, bulan, bumi, ialah langit. Disebutkan di situ termasuk hal ehwal kiamat, hari kebangkitan, ialah ditanyai kena yalah, nah semuanya lengkap. Nah, sampai ada di situ pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, isyarat-isyarat lengkap dalam surah Yasin tuh. Makanya luar biasa. Yasin. Nah, jadi itu tuh. Jadi termasuk dalam sembahyang kan sesuatu juga sembahyang tuh. Berarti dalam sembahyang tuh ada juga isinya, hatinya yalah, ya di hati. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekhusyuan dalam sembahyang lah. Nah, dalam rukun sembahyang pun ada juga hatinya. Kenapa? Yaitu niat. Yalah. Nah, lalu dinamakan rukun qalbi. Yalah, satu. Itu rukun qalbi, namanya hati. Wa minha, dan diantara bagian rukun sembahyang lagi mahwa lisaniyun. Rukun yang ia ternisbah lisani. Lisan itu yang di lidah, ya, yang diucapkan. Kita menyebutnya biasanya rukun qauli, yalah, karenanya dinisbahkan kepada ucapan, lalu dinamakan rukun qauli. Nah, dua. Wa minha ma huwa badaniyun, dan diantaranya yaitu rukun yang ia ternisbah badan, badaniyun, ternisbah badan. Karenanya gawiannya di badan, kita nyambat fi'li, rukun perbuatan. Yalah. Nah, kan anunya badan yang main, berdiri, ya kalau ruku, sujud, yalah. Itu kan badan, kan ada berucap kan ya Allah rukun itu. Nah, itu sujud, badan kalau main. Nah, karenanya ternisbahkan kepada badan lalu dinamakan rukun badani atau rukun fi'li. Rukun fi'li. Nah, jadi tiga sudah. Ada rukun qalbi, lisani, ada badani. Biasa kita sebut tuh rajin rukun qalbi, rukun qauli, rukun
fi'li. Yalah. Nah, 3. Fal awwalu maka bermula ay al qalbiyu rukun qalbi. Yang pertama nih, maka yang pertama yaitu rukun qalbi. Apa rukun qalbi dalam sembahyang? An-niyatu, yaitu niat. Nah, niat. Lianna mahallaha al-qalbu. Karena bahwasanya tempatnya itu niat di dalam hati. Iyalah, di dalam hati, makanya dinamakan rukun qalbi. Jadi niat masuk dalam rukun qalbi. Kenapa, Jar? Ya memang tempatnya di hati. Nah, wan nutuqu biha atau wan nutuqa boleh. Wan nutuqu biha, dan menuturkan dengan niat itu innama huwa sunnatun. Hanya saja adalah sunnah. Adapun yang usollinya bang sunnah. Yang wajibnya apa? Dalam hati pas kita takbiratul ihram dah. Allah andak dalam hati ya lah. Sahajaku sembahyang fardu subuh yang tadi. Nah, kan hanya andak aja di hati lalu dinisbahkan di hati. Naranya rukun qalbi. Wasani, dan yang kedua ay al-lisaniyu, rukun yang nisbah lisan. Yalah, rukun qauli, ucapan. Apa aja rukun ucapan? Yaitu takbiratul ihrami. 1, takbiratul ihram. Allahu akbar. Yalah, diucap kalau tak? Nah. Kedua, wa qiraatul fatihati, membaca Fatihah. Yalah, diucap. Kemudian wa tasyahhudu fil julusil akhiri, tasyahud pada duduk tasyahud akhir. Yalah, diucap pula at-tahiyyah. Nah, tasyahud akhir gitu. Kemudian wassalatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi. Keempat, sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Yalah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kemudian yang kelima, wa taslimatul ula, mengucap salam yang pertama. Assalamualaikum. Nah, jadi rukun qauli atau lisani itu 5. Yang wajib nih dalam sembahyang yang nisbahnya diucapkan. Takbiratul ihram, suratul qiraatul Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, kemudian salam yang pertama. Itu aja. Yang lainnya bang dia berarti sunat. Ya kalau bahkan iftitah sunat, berarti a'udzubillah sunat, surah yang lain dari Fatihah sunat. Nah kayak itu lah. Ada rukun yang qauli hanya 5. Kemudian wasalisu, dan yang ketiga ay al badaniyu, rukun badani. Yalah, yang atau rukun fi'li, yaitu baqiyatul furudi, sisa daripada yang rukun-rukunnya. Yalah. Nah, itu aja. Baqiyatul furudi samaniyata asyara. Jadi sisa daripada rukun-rukun yang 18 itu. Bahkan rukun qalbi 1, rukun qauli 5, 6 sudah. Yalah. Nah, berapa sisanya? Kalau yang kita ambil yalah 13 kurang 6 7, berarti 7 lah rukun fi'li. Nah, 7 nah apa aja? Berdiri, ruku, yalah, habis itu iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, lawan duduk tasyahud akhir 6 aja. Coba berdiri 1, ruku 2, iktidal 3, sujud 4, duduk antara 2 sujud 5, duduk tasyahud akhir 6, maka 7. Nah, apa 7-nya? Nah, sujudnya 2 kali Jar. Ada aja sujud hitung sekali juga. Yang ketujuhnya apa ya? Tertib ya kalah. Nah, tertib itu masuk dari bagian rukun fi'li. Rukun badani. Kenapa? Ini kan wajib tertib. Iyalah. Wajib tertib kan? Berdiri, ruku, iktidal. Ada mulai di paling-paling deh. Iyalah, harus berdiri dulu, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, iyalah. Nah, sebagian ulama
membagi rukun sembahyang itu jadi 4. Yaitu yang keempat itu rukun maknawi. Rukun maknawi itu ya tertib. Nah, tertib. Cuman di sini 3 aja, berarti tertib itu masuk dalam golongan rukun badani atau fi'li. Tadilah fi'li. Nah, itu tuh. Nah, jadi 3 itu pembagiannya. Nah, adapun yang diperhatikan karena bila rukun qauli, kalau rukun qauli itu intinya harus ada memperdengarkan, yalah, memperdengarkan akan dirinya. Jadi lafaz-lafaznya harus kedengaran oleh dirinya. Itu tuh. Kalau rukun qauli karena diucap. Lah, bilanya ada, misalnya hilang suaranya. Misalkan ada suaranya di antara huruf-huruf yang rukun qauli, itu kalau ada diulang kada sah. Ya, ada boleh ulanginya, berubah-ubah hurufnya, harus dijaga hurufnya, tasdidnya, barisnya, iyalah. Karena ini rukun qauli diucap. Nah, itu tuh. Nah, jadilah kalau kita perhatikan dalam gawian sembahyang ini gawiannya ini lengkap, ya. Jadi dalam gawian ibadah sembahyang ini lengkap gawiannya. Jadi ada ibadah hati, ada ucapan lisan, ada gerakan badan. Jadi apa aja bilanya ada gawian yang lengkap 3, maka hatinya ada, muntungnya ada, ya diucapkan, kemudian apa badannya ada, itu afdol benar gawiannya, lengkap. Jadi 3 unsur itu ada di dalam gawian sembahyang. Coba puasa. Kalau puasa itu adalah yang diucapkan wajib dalam gawean puasa. Kalau bang dalam puasa itu wajib bismillah. Kan adalah imbahnya berniat, nawaitu somong, nawaitunya sunat. Ada wajibnya kalau yang wajib kan dalam hati berniat. Iyalah. Nah, macam sudah berniat, imbah itu dari subuh sampai maghrib menjaga dari membatalkan itu badan. Ada yang wajib diucap? Ada. Iyalah, ada sembahyang ada yang wajib diucap. Nah, amunnya haji adalah yang wajib diucapkan. Rukun haji nama dia rukun haji niatnya mati, iyalah. Habis niat nama wukuf, iyalah. Wukuf itu ada diucapkan wajib. Itu adalah dalam wukuf itu wajib bismillah aja. Wajib baca Fatihah adalah yang naran wukuf itu badan kita ada di Arafah setelah tergelincir matahari. Iyalah. Mbak wukuf apa? Yang rukun deh. Tawaf misalnya lah. Tawaf itu adalah yang wajib diucapkan. Kan adalah ini kan badan aja. Keliling kita 7 kali keliling. Ibadah sa'i adalah yang wajib diucapkan dalam sa'i. Adalah yang wajib ikut membaca tasbih dalam sa'i kan ada. Beranai aja kan orang dalam sa'i itu yang pentingnya berjalan yalah dari Safa ke Marwah 7 kali putarannya tuh. Untung habis itu bercukur. Ada yang wajib diucapkan dalam cukur. Deda, yalah tertib habis dah. Yalah, nah berarti kan ada kalau orang kaulinya. Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan sebagai afdal ibadat adalah sembahyang. Zakat adalah yang wajib diucapkan. Adalah yang naran zakat itu yang wajibnya niat dijulung sudah biar ada berucap. Nah julung sudah yalah. Dia sembahyang ini lengkap gawiannya. Jadi kita usahakan dalam sembahyang ini dasar lengkap juga kita gawiannya. Jakanya hati, dasar hati kita tuh ingat Allah Ta'ala. Jadi gawiannya itu afdol benar. Bilanya lengkap ketiga-tiganya. Jaka berdoa, lengkap akan ketiga-tiganya. Mbak apa berdoa itu lengkap ketiganya? Mbak angkat tangan, gawian. Muntung, mbak ucap, muntung. Hati ingatlah apa yang dipinta. Ya Allah jangan muntung aja tapi kada tahu apa yang dipinta. Hatinya kan umat kasih itu kemari. Nah kurang sempurna dalam berdoa. Karena dalam berdoa itu kawat 3 rangkap. Hatinya ingat kepada Allah apa yang dipinta kita tahu. Pulang ya Allah. Pada tangan kita bujur-bujur berangkat. Nah berangkat ini nah. Kan gawian tangan.
Maksudnya muntung mengucap 3. Sama aja iman. Yalah, iman itu sempurna iman di Bapak. Tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu yang iman sempurna ya Allah. Bujur-bujur hatinya membenarkan, mempercayai, meyakini, kemudian muntungnya mengikrarkan. Ya Allah, beriman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, bujur. Ya Allah, kemudian gawiannya digawi. Kan gawian iman sembahyang, menggawi perintah-perintah Allah, kita syukur. Ya apa supaya sempurna syukur 3 lengkap. Dalam hati gawian syukurnya kayak apa? Mengingatakan sabarataan pemberian Allah. Allah menolongi, Allah yang memberi. Satu hati ya kita kawal sembahyang di maka syukur hati. Iya, ingat ini Allah yang memberi anugerah, Allah yang mengawaakan kita sembahyang, Allah yang memberi taufik. Yalah, hati syukur. Lah, kemudian muntung ya bagawian syukur, berucap alhamdulillah wa syukurulillah. Muntung. Ya, kemudian badan bang. Nah, karena syukur badan, iya dibawa ibadah. Itu badan namanya, nah syukur namanya mah kita diberi Allah sehat, dibawa ibadah. Itu syukur badan. Hatinya pulang menyadari ini semuanya barian Allah, milik Allah, berarti nyala kembalikan kepada Allah hati. Buntung ya karena alhamdulillah. Apalagi kita misalnya ditolong Allah ibadah, ini nikmat yang luar biasa. Karena nikmat ibadah itu nikmat segan karena nyaman dunia akhirat. Ya kakawa kita ya Allah, bedanya nikmatnya kawa ditolong di ibadah ini, nah syukurnya alhamdulillah itu juga kawa 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kawa ditakdirkan Allah beribadah. Iyalah. Ya kita makan itu kan jaga bahasa ini nikmat dunia, Bang. Cuman kita bersyukur ya lah. Alhamdulillah. Nah, disuruh bersyukur kita. Kalau minum syukur, awal guring alhamdulillahilladzi bangun. Yalah, alhamdulillah. Syukur padahal jaka kawa tuh lebih syukur lagi jaka kita diberi nikmat kawa beribadah. Alhamdulillah. Jaka habis sembahyang, tuntung sembahyang alhamdulillah. Ditakdirkan Allah kita tuh sembah yang pacaran selamat. Dan kita selamat dunia akhirat lah. Nah, jadi kerangkap 3 kayak ini gawian itu afdol benar. Nah, jadi mudahan kita dibujur rukun qaulinya, rukun qalbinya hati kita tuh jangan kemudahan ya sampai habis untunglah hatinya terus diingat kepada Allah. Walaupun sedikit-sedikit ada apa-apa tersimpangnya ya lah. Karena gitu manusia biasa ya kalau ada wali lagi maksudnya. Kemudian rukun qaulinya bujur yang diucapkan supaya bujur ya. Rukun qalbi, rukun fi'linya pulang pas betumak ninah. Bisa orang ada betumak nih, ada betumak ninah. Nah, jadi ini bagian daripada rukun-rukun sembahyang. Nah, habis sudah. Kemudian kita lanjutkan. Mabahasun, satu pembahasan lagi. As-sunanul ab'abu fi sholati. Nah, jadi habis sudah kita bahas tentang rukun sembahyang sampai di bagian asidin sudah jadi 3 ada. Jadi sebenarnya kita ingatlah, jangan kada tahu lagi kita kalau ada itu takon anu cucu apa takon ajar anu bagian rukun sembahyang itu bagi 3 apa aja jar. Nah, dapat sudah rukun qalbi, rukun lisani atau qauli lawan rukun fi'li atau badani. Nah, habis sudah masalah rukun, masuk lagi kita tentang pembahasan sunnah dalam sembahyang. Ya kan dalam sembahyang itu gawiannya 3 aja yang digawi. Pertama rukun digawi, yang dalam sembahyang lah. Kemudian kedua sunnat. Sunnat apa? Sunnat ab'al. Nah, kemudian yang ketiga sunnat hayat itu aja ialah yang digawi dalam sembahyang. 3 rukun, sunnat ab'al, sunnat hayat. Nah, selanjutnya pembahasan tentang sunat ab'al di dalam sembahyang. Wa sunanus sholati, dan bermula sunat sembahyang itu
Ab'adun wa hay'atun. Ada dua, terbagi dua. Ada sunat ab'ad, ada sunat hay'at. Iyalah. Jadi ada ab'ad, ada hay'at. Nah, ab'ad itu sunat yang mana bilanya ketinggalan, kita disunatkan menambalinya dengan apa ya? Dengan sujud sahwi. Nah, itu sunat ab'ad. Nah, kalau sunat hay'at itu bilanya ketinggalan sudah kada usah pakai sujud sahwi. Berarti keluputan kita pahala sunat hay'at gitu kan. Ya hanya dibagi sunat lah. Ab'ad ini bisa posisinya sunatnya muakkadah. Jadi sangat mendekati rukun. Nah, gitu. Ada sunat hay'at, sunatnya ghairu muakkad. Nah, itu kalau jadi posisi itu bang lah. Padahal sembahyang itu ada ab'ad, ada hay'at. Jadi ab'ad itu asal mana adalah bagian atau sebagian. Jadi diambil dari kalimat ba'dun, sebagian. Ab'adus sholat berarti sebagian dari gawian sembahyang juga. Jadi kenapa ini tuh dinamakan sebagian dan sembahyang? Yang mana sebagian atau bagian dari sembahyang itu menyerupa ungkapannya dengan arkan, dengan rukun. Karena rukun sembahyang itu bagian-bagian dari sholat. Ini kita rukun sembahyang itu jadi bagian-bagian sholat itu 13. Bilanya lengkap ke-13-nya digawi, itulah sholat. Nah, ada sunat dinamakan juga bagian-bagian dari sholat. Nah, naranya sunat ab'ad. Kenapa dinamakan ini itu termasuk ab'ad atau bagian dari sholat itu juga? Karena ingat di pintangan lawan rukun ada kesamaan. Ada kesamaan. Apa kesamaannya? Kesamaannya itu dia sama-sama karena ada gawian selanjutnya. Nah, kalaunya ab'ad, bilanya ketinggalan, gawian selanjutnya itu disunatkan sujud sahwi. Ada tambalannya. Jadi sama-sama ada tambalannya. Tapi kalau sunat ab'ad, tambalannya dengan sujud sahwi. Nah, kalaunya rukun bang, rukun itu tambalannya digawi. Misalnya, kurang ada ingat ruku, langsung sujud. Di mapajar, babulik dulu berdiri, hanya ruku. Nah digawi naranya. Ada kawal dilihat akan, ya tambalannya digawi, diperdapati. Itu rukun. Tapi kalau sunat ab'ad, ada ingat bekunut jar. Nah, apa tambalannya? Tambalannya sujud sahwi. Nah, sama-sama ada tambalan, cuman beda tambalannya. Ajar sama-sama disempurnakan. Cuma sujud sahwi disempurnakan dengan sunat ab'ad disempurnakan dengan sujud sahwi. Adapun rukun itu disempurnakan dengan digawi bahasa itunya. Jadi dibuliki. Nah, dibuliki kada ingat ya ruku. Timbul langsung sujud, ngebulik dulunya, udah boleh dilihat akan, ya lah, batu ruku. Nah itu, jadi sama-sama ada tambalannya, lalu dinamakan ab'ad, ya lah, ab'ad. Nah, kemudian bisa juga ab'ad itu dinamakan bagian sembahyang. Jadi supaya tahu, kenapa dinamakan dari bagian sholat, ya lah, karena tadi sama-sama ini kayak rukun. Di mana samanya sama-sama ditambali atau disempurnakan. Cuma tambalannya dia beda. Amunnya sunat ab'ad ditambali atau disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalaunya rukun disempurnakan dengan diperdapati atau digawi tadi yang kalau kelupaannya. Itu kalau rukun. Dan sunat ab'ad ini beda dengan sunat hay'at. Hay'at, kenapa dinamakan sunat hay'at? Hay'at itu asal mana? Tabi'at. Dia mengikut. Nah, sebetulnya. Jadi hayat itu maknanya mengikut. Mengikut apa aja? Tabi'atun lil arkan. Dia itu sunat-sunat yang mengikuti bagi rukun. Nah, jadi bila ada sunat yang mengikuti gawian rukun, itu masuk golongan sunat hayat. Contoh. Rukun sembahyang pertama adalah mengucap takbiratul ihram, anggapnya lah yang qauli dulu.
Di dalam takbiratul ihram itu sunat jar angkat tangan. Iyalah, hatan kita membaca Allah, sunat angkat tangan. Karena angkat tangan ini dia mengikuti lawan takbir Allahu Akbar, maka angkat tangan ini masuk gawian sunat hayat. Iyalah, dalam angkat tangan jar sunat-sunatnya kayak ini. Tapak tangannya diarahkan ke kiblat, jari-jarinya direnggangkan sedikit, angkatnya mungkin tangan lewat telinga, ya kah? Jangan keluar dari dada, jangan kayak ini. Nah, itu semuanya sunat hayat. Lah, sunat hayat. Dalam niat kan rukun. Dalam niat sembahyang dia 3 wajib tanda qasar ta'arud ta'yin. Sahaja sembahyang fardu subuh. Yalah. Lalu dalam rukun niat itu ada yang mengikuti kesunahan. Apa? Menambahkan menyebut rakaat, menghadap kiblat, menyebut adaan lillahi ta'ala, itu sunat. Sunatnya mengikuti lawan rukun qalbi tadi, lawan rukun niat. Berarti yang itu masuk sunat hayat. Sunat hayat. Berdiri rukun ada. Rukun dalam berdiri itu sunat kakinya direnggangkan sejengkal. Hadapkan jari-jarinya ke kiblat. Berdirinya sempurna. Tangannya diandap di bawah dada di atas pusat. Tangan kanan di atas pada tangan kiri. Iyalah, itu mengikuti gawi. Sunat yang mengikuti gawian rukun berdiri. Berarti yang kayak itu hukumnya sunat hayat. Nah, dan kita pahami ya lah. Nah, jadi tahu dah. Makanya kita ungkap tuh gawian di salat itu kenapa dinamakan hayat. Dalam membaca Fatihah. Dalam baca Fatihah itu sunat sebelumnya iftitah. Sunat sebelumnya a'udzubillah. Sunat sesudahnya ba'amin. Sunat dalam Fatihah itu membacanya sayat misalnya. Lalu kemudian sunat membaca surah setelahnya. Itu sunat-sunat yang mengikuti Fatihah, namanya sunat hayat. Yalah. Rukun dalam ruku itu sunat tangan diandap di lutut. Yalah. Kemudian rata rukunya antara belakang lawan bulu. Sunat dalam ruku membaca tasbih. Berarti sunat-sunat dalam ruku itu naranya sunat hayat. Hakada, itu seterusnya. Nah, lalu kunut banjar. Kunut itu mengikuti sunat adalah mengikuti sunat rukun. Ada, dia menyendiri sunatnya. Kunut tasyahud awal. Orang di i'tidal, dalam i'tidal itulah sunatnya baca Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, dah itu mengikut imbah itu tuntung lagi. Sujud semuanya. Cuman waktu itu ada pulang sunat tersendiri. Apa? Bakunut di rakaat kedua sembahyang subuh. Misalnya. Yalah. Nah, di kunut itunya kadang mengikutinya mandiri ya. Yalah. Makanya bila ketinggalan, tambali. Pakai sujud sahwi. Ini menyendiri. Karena habis gawian rukun, habis gawian i'tidalnya yang mestinya disambung oleh sujud, tapi gawi dulu kunut. Tasyahud awal. Contohkan, tasyahud awal itu letaknya setelah sujud kedua dari rakaat kedua. Yang mana dari sujud kedua itu sambungannya adalah ke rakaat ketiga. Tapi waktu itu dia ada sunat lagi mandiri di situ. Apa? Sebelum naik ke rakaat ketiga, sunat bertasyahud awal. Adalah tasyahud awal itu mengikuti rukun. Rukun mana yang diumpatinya? Kadanya dia mandiri sunatnya. Iyalah, dia sendiri di situ kadang mengikut. Nah, makanya tadi bila ketinggalan ditambali. Iyalah. Nah, kadangnya kadang mengikutnya, dia udah semandiri di situ sunatnya. Dan maka itu juga dinamakan ab'am, bagian dari sholat itu juga. Karenanya sunatnya itu mandirinya. Nah, dan kita paham. Tidak ada karena jadi gawean sunat dalam sembahyang itu ada ab'ad, ada hayat. Paham dah kita kenapa dinamakan ab'ad, kenapa dinamakan hayat. Yalah.
Hanya kalau jangan kita ungkap nih, istilahnya tahu menyambat deh kita. Ya Allah, jadi alhamdulillah kita barakat kita belajar ya Allah tahu juga kenapa ulama namakan ab'ad. Ya Allah kan namakan hayat karena ab'ad itu soalnya dasarnya menyendiri bagian dari sholat Jumat hukumnya sunat. Nah, hukumnya sunat. Ya lah. Hayat adalah sunat juga tapi mengikut. Nah ini saja mudah-mudahan ada manfaat manfaatnya. Nanti kita lanjutkan sunat ab'ad atau apa saja, sunat hayat atau apa saja. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita berkumpul di dalam majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jarak kita semuanya ampuni, dengan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah mudah-mudahannya, dipanjangkan umur dan taat ibadat, diberikan kesehatan kami sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semuanya keluarga kita Allah menghindarkan dari segala macam bala musibah, wabah penyakit mudah kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman yang sempurna masuk surga bidha hisab. Ala niyatu ala qadimah nabi sallallahu salih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمنا أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tidak halal benar itu.